Berbicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter setengah inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelen yang artinya membanting tulang.
Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya.